Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang tadi udah dari KPK, sekarang dari pihak Setia Novanto. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid. Yang ditanya apa, Pak? Apa tanggapan atau apa tanggapan dari Pak Nurdin terhadap putusan dari pra peradilan tersebut? Ya tentu sebagai pengurus Partai Golkar, sebagai kader Golkar ya bersyukur dan alhamdulillah. Kenapa? Karena negeri ini adalah negara hukum. Seluruh instrumen hukum sebagai anak bangsa tentu kita harus menghormati. Kalau kita tidak menghormati instrumen hukum sebagai lembaga untuk anak bangsa mencari keadilan, maka kita tidak mengakui negeri ini sebagai negara hukum. Pra peradilan adalah sebuah instrumen hukum untuk kita mencari keadilan. Pak Setia Novanto menggunakan haknya sebagai seorang warga negara yang taat hukum untuk mencari keadilan. Dan alhamdulillah keadilan telah didapatkan. Gitu. Nah oleh karena itu menurut saya Bang Karni bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ini hal yang biasa saja. Kenapa hal biasa? Karena ini instrumen hukum. Di mana seseorang dituduh dalam tanda kutip masih kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kemudian dia melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Dan sekarang sesuai dengan keputusan pra peradilan dinyatakan bahwa tersangkanya tidak sah. Itu adalah instrumen hukum yang bisa membuat seseorang untuk mendapatkan sebuah keadilan. Jadi apanya yang luar biasa dan apanya yang mengejutkan? Kalau kita mengakui negeri kita ini sebagai negara hukum di mana kita semua harus menjunjung tinggi seluruh instrumen hukum yang berlaku di negeri ini, kalau kita taat asas terhadap sebuah nilai dan norma terhadap apapun yang berlaku di negeri tercinta ini. Itu komentar Bang Karni. Apa tanggapannya Pak Nurdin itu terhadap dijadikannya dulu itu Setia Novanto sebagai tersangka, dan di mana letak kesalahannya sampai akhirnya dilepaskan atau bukan dilepaskan, ditetapkan oleh peradilan bahwa penetapan itu tidak sah. Sesaat setelah Pak Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pada tanggal 17 Juli, itu maka ketika itu beberapa pengurus Partai Golkar langsung berkumpul untuk melakukan berbagai antisipasi. Ketika itu kita melakukan 3 antisipasi Bang Karni. Yang pertama adalah antisipasi terhadap proses hukum, yang kedua proses politik, yang ketiga adalah proses organisasi. Proses hukum sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Setia Novanto secara pribadi untuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk menunjuk daripada pengacara independen, pengacara yang profesional yang dipercaya oleh Pak Setia Novanto secara advokasi. Partai Golkar secara hukum hanya melakukan pembentukan tim advokasi untuk menjelaskan kepada seluruh kader Partai Golkar, termasuk kepada masyarakat secara umum sesuai dengan proses yang akan dihadapi oleh Pak Novanto. Jadi saya tidak masuk ke ranah materi terhadap yang disangkakan kepada Pak Novanto, tapi fakta hukum menunjukkan bahwa tidak cukup bukti Pak Novanto jadikan tersangka. Itu yang saya pahami secara hukum sesuai dengan keputusan pra peradilan. Nah seluruh kader Partai Golkar tentu menyambut baik bahwa sesuatu yang dituduhkan, katakanlah korupsi IKTP, ternyata tidak terbukti menurut pra peradilan. Menurut pra peradilan itu bahwa Pak Novanto tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu tentu kami menyambut gembira terhadap keputusan pra peradilan tersebut. Nah proses politik kita menjelaskan kepada praksi di Partai Golkar agar supaya praksi tidak boleh terpengaruh dengan kondisi pribadi ketua umum yang dituduh secara hukum. Kemudian proses organisasi, seluruh instrumen fungsionaris Partai Golkar juga tidak boleh terpengaruh. Artinya Partai Golkar harus dipisahkan sebagai sebuah lembaga politik dengan pribadi Pak Novanto yang sedang dituduh oleh KPK terhadap suatu perbuatan hukum. Yang sekarang tuduhan itu sesuai keputusan pra peradilan tentu kita boleh mengatakan bahwa tidak ada lagi tuduhan itu atau bukan lagi sebagai tersangka. Itu pemahaman saya. Ada tanggapan enggak Pak
Nurdin dengan masih ya KPK sendiri belum ngomong tegas, tapi banyaknya yang bilang supaya dikeluarkan sprindik baru, dijadikan tersangka lagi. Ada tanggapan nggak? Itu yang saya katakan tadi, negeri ini adalah negeri hukum, negara-negara hukum, negeri adalah negara hukum. Kita harus menjunjung tinggi segala proses hukum. Ya bisa saja, apalagi kita sekarang sangat terbuka, di mana masyarakat juga bebas berpendapat. Untuk minta sprindik baru itu adalah sebuah pendapat. Tapi kita juga harus menghargai daripada posisi Pak Setia Novanto, bahwa dia sekarang dalam posisi tidak menjadi tersangka sesuai dengan keputusan hukum. Ya kalau memang dalam proses hukum itu tentu merupakan kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ada bukti di luar daripada bukti yang sudah ada di pra peradilan, itu hak daripada KPK. Partai Golkar tidak akan intervensi dan tidak ada kewenangan sama sekali dan tidak ada kemampuan untuk melakukan intervensi, termasuk tidak akan bisa melakukan pembelaan karena itu adalah merupakan ranah daripada penegak hukum dan dalam hal ini adalah KPK. Tetapi tentu sebagai pengurus Partai Golkar sangat mengharapkan hukum ditegakkan betul. Artinya bukti jangan dicari-cari. Kalau para peradilan mengatakan bahwa sudah tidak cukup bukti, jangan kemudian karena demi gengsi sebuah lembaga ingin mencari bukti. Tapi saya yakin KPK tidak seperti itu. Lembaga yang sangat independen, lembaga yang sangat menjunjung tinggi daripada segala proses hukum. Tapi jangan ada proses politik yang ikut di dalam proses hukum. Karena kalau itu ada, maka ini negeri ini tidak akan bisa tercipta sebuah kedamaian, proses hukum tidak akan bisa menegakkan hukum, dan tentu Partai Golkar tidak akan diam terhadap hal-hal seperti itu. Setelah penetapan bahwa Setia Novanto tersangkanya tidak sah, Pak Nurdin sudah ketemu Pak Setia Novanto? Ya, jadi pada saat putusan dijatuhkan, saya memang sedang menjenguk beliau dan ikut bersyukur, ya, termasuk sama-sama sujud syukur. Karena kebetulan sekali saya pada saat yang sama saya berada di tempat itu, ya, berada di tempat itu. Jadi saat setelah putusan saya membesuk beliau karena setelah melihat foto yang beredar, saya juga lupa sebetulnya kalau pada hari itu bahwa saya tidak tahu persis jam berapa dilakukan pembacaan putusan. Hanya kebetulan saja sedang saya membesuk beliau, ternyata putusannya baru saja kira-kira 10-15 menit. Putusan diputuskan oleh hakim, kemudian saya datang membesuk beliau. Jadi saya ikut menemani beliau dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.